Ya, kita akan mengeksposisi lagi kitab Galatia sampai selesai. Sekali lagi, kita akan mengeksposisi lagi kitab Galatia sampai selesai dan kita masih di minggu ketiga, kita masih ada di perikop kedua dari kitab Galatia ini. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari coba kita baca dulu kitab Galatia ini mulai dari Galatia 1 ayat ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 9. Sekali lagi Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Yang sudah dapat katakan yes. Puji Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman, mari diikuti pembacaannya supaya bisa kita mengerti dengan lebih seksama ya. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Baik, ayat 10 kita akan bahas di minggu depan. Jadi kita hari ini akan bahas ayat 6 dan ayat 9. Kita sudah bahas dan di minggu lalu, kita banyak sekali membahas hal-hal yang lebih ke internal atau hal-hal yang ada di dalam diri manusia. Salah satunya kenapa dalam teks ini ada keresahan Paulus tentang orang-orang di Galatia ini ternyata membelot dari Injil yang sejati dan menuju kepada Injil yang lain. Kenapa? Salah satunya adalah kita lihat ke jemaat-jemaat ataupun kalau kita melihat kepada zaman sekarang, orang-orang tuh belum paham tentang apa itu Injil. Jadi kita tidak mungkin memegang sesuatu yang kita tidak paham benar. Karena kalau kita tidak paham benar ya itu masih bingung kita dan apa yang mau dipegang. Dan kalau kita tidak paham bagaimana kita mau mempertahankannya. Susah banget. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen kita sudah nggak tahu berapa lama mengaku diri orang Kristen. Tapi kalau ditanya Injil itu apa, saya nggak yakin kita bisa menjawab dengan singkat. Karena menurut saya semakin kita mengerti satu hal, harusnya jawaban kita akan semakin lebih singkat gitu ya. Kalau kita masih jawab dengan cara yang bertele-tele, muter-muter, apa segala macam, saya takut kita belum mengerti Injil. Jadi kalau ditanya kepada kita masing-masing, apa itu Injil? Nah, saya sudah kasih tahu jawabannya. Simple di ayat 4 dari Galatia 1 ini. Yaitu Yesus yang mati karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Jadi itu adalah Injil yang sudah dibagikan Paulus di dalam Galatia 1 ayat 4. Jadi kita udah punya pengertian ini. Itulah Injil itu. Itulah yang harusnya jadi berita yang tersebar di Galatia. Sekali lagi, itu harusnya jadi berita. Bukan satu-satunya berita, bukan salah satu berita, tapi satu-satunya berita. Sekali lagi, gereja harusnya berarti kita melihat, di dalam bagian ini, gereja harus punya satu pesan yang penting, yaitu Injil. Sekali lagi, yaitu Injil. Tentang apa? Kristus yang menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Nah itu ya, sampai sini. Jadi kita mengerti bahwa orang belum memahami Injil itu apa, sehingga sulit untuk mempertahankan Injil. Nah saudara-saudara, kita lihat ayat 7 sekarang. Kita masuk ke ayat 7. Ayat 6 kemarin sudah kita bahas sedikit, kita masuk ke ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Saya baca dari ayat 6 supaya semuanya lebih paham. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi di dalam kitab Galatia ini, di dalam gereja Galatia, ada orang yang justru bermaksud untuk
mengacaukan jemaat, dan memutarbalikkan Injil. Nah, jadi inilah pesannya yang perlu kita lihat di dalam konteks Galatia. Saya mau cerita sedikit. Khotbah tadi pagi di GSY, pengkhotbahnya cerita. Ini kebetulan pengkhotbahnya salah satu pengkhotbah baik dan bagus lah. Jadi dia cerita, katanya dia terkena batu empedu. Jadi batu empedunya ada 2 katanya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, satu hari, ini umurnya udah tua ya, mungkin sekitar 60-an, 70-an lah. Nah, satu hari dia ke dokter dan ternyata batu empedunya harus dioperasi dan harus dikeluarin. Nah, jadi itu jatuhnya kalau nggak salah hari Sabtu operasinya. Nah, jadi tidak langsung dua-duanya dikeluarin. Jadi satu-satu dikeluarin. Batu empedu yang kecil dulu yang dikeluarin. Nah, minggu pertama dikeluarin lah batu empedu yang kecil itu. Udah. Selesai operasi, minggu depannya mau operasi lagi nih. Nah, sebelum operasi dia masuk dulu ada di kamar pasien dulu lah, mungkin dari sehari sebelumnya. Dipanggil lah istrinya. Bu, ini kemungkinan operasinya berhasilnya 50% ya, 50-50. Oh gitu. Dikasih tahu lah sama si bapaknya itu juga. Jadi si ibunya itu langsung kasih tahu bapaknya. Pak, kata si dokternya kemungkinan cuma 50-50 deh. Bapaknya, ya dia bilang tadi, ya saya juga pendeta tapi ada takut juga ya. Takut juga nih kalau gagal gimana. Ya udah, tapi akhirnya dioperasi lah. Dioperasi, kemudian batu empedunya besar, dia dikeluarin, dan ternyata operasinya itu berjalan dari jam 4 sampai jam 10 malam katanya. Cukup lama ya operasinya itu. Setelah itu pas pemulihan, karena dia dibius total, pas pemulihan itu ternyata sempat satu masa dia ternyata katanya sempat drop. Sampai akhirnya pakai ventilator sama apa ya dibilang. Pokoknya gitulah. Nah, ini masuk ke hari Minggu nih. Ini kan operasinya hari Sabtu nih. Masuk ke hari Minggu. Nah, hari Minggu siang-siang jam 12 jam 1-an gitu, siang-siang dia udah mulai siuman nih. Siuman. Terus dikasih kabar ke mana? Dia dikasih kabar ke gereja, ke ininya lah, ke keluarganya kalau dia sudah siuman, sudah pulih. Dan ternyata habis itu ternyata ada orang gerejanya, ada orang gereja datang menjenguk dia setelah dia siuman itu. Terus dia bilang gini, aduh Pak, puji Tuhan, padahal tadi kita udah doain, katanya Bapak meninggal. Hah? Saya meninggal? Berita dari mana ini? Udah, dicek, katanya dicek. Nah, ternyata pagi-paginya jam 6, waktu kondisinya lagi drop, itu ada orang dari gereja telepon ke ICU, gimana kondisi pendeta Raprap. Nah, menurut gue kasih tahu lagi nama orangnya. Nah, gimana kondisi Bapak ini? Nah, terus akhirnya si orang gereja itu dengernya udah meninggal gitu. Terus akhirnya si bapak ini tanya ke orang ICU, emang bener ada yang telepon ke sini jam segini? Betul. Kamu bilangnya apa? Orang ICU bilangnya apa? Saya bilangnya mendingan. Saya bilangnya mendingan, bukan meninggal. Sekarang pertanyaannya, berapa huruf yang diganti dari mendingan ke meninggal? Berapa besar dampaknya? Saya mau tanya, berapa banyak huruf yang diganti dari mendingan ke meninggal? Berapa besar dampaknya? Dampaknya nggak main-main. Itu beritanya sampai ke Ko Andreas. Ko Andreas lagi di Ambon. Hampir kita kirim karangan bunga. Karena karangan bunga udah sampai depan rumahnya. Bahkan gak cuman gitu. Ada udah telepon anaknya. Papa disemayam di mana? Disemayami. Demi Tuhan dia ngomong. Sekarang saya mau tanya. Berapa huruf yang hilang? Yang diganti?
Berapa besar dampaknya? Itulah yang terjadi juga. Ini adalah contoh yang sangat besar jika kita main-main terhadap berita Injil. Seberapa besar dampaknya dari pengkaburan berita Injil itu? Ternyata sangat besar. Ini bukan berita yang main-main. Sekali lagi, ini bukan berita yang main-main. Ini bukan berita yang main-main. Tapi masalahnya, di ayat 7 coba lihat. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Perhatikan, ternyata meski berita ini bukan main-main, orang di dalam gereja Galatia tidak sadar kalau sudah dikacaukan karena tidak memahami berita Injil. Dan dikacaukannya seperti mendingan dan meninggal tadi. Saya teringat kata-kata Pak Esra Soruh. Kalau kamu mau meracun seseorang, kira-kira misalnya kamu kasih minuman sama orang itu, apakah kamu akan memberikan minumannya banyak, racunnya setetes, atau isinya racun semua? Sudah pasti setetes. Tidak mungkin kamu mau racunin orang, isinya racun semua. Itu juga orang udah tahu. Kalau mau ngaco, kalau kita ada pengajaran yang ngaco, pengajaran yang benar-benar ngaco, kita udah bisa tahu, oh kita nggak akan datang. Tapi yang sangat-sangat tipis, itulah orang yang banyak sekali tertipu. Waktu itu di sini ada yang tahu akun YouTube namanya GTID? GTID. Dia adalah orang yang suka review-review monitor dan juga alat-alat elektronik. Tahu kan? Nggak nyampe situ. Ya gue juga aneh sih kenapa gue bisa nyampe situ ya YouTube gue. Waktu itu dia lagi pergi ke Cina. Di Cina ada satu brand yang sangat luar biasa namanya Skyward. Saya nggak tahu kalian tahu apa enggak. Ada yang tahu Skyward? Skyward tuh kalau nggak salah sekarang masuk kerjasama sama Panasonic atau bukan. Apa sih yang ada mobil tuh sekarang tuh? Bukan BYD. Polytron. Nah, Skyward kerjasama sama Polytron sekarang. Nah, Skyward ini di Cina itu juga terkenal mereka bisa membuat barang-barang refurbish. Kalau nggak salah nanti boleh dikoreksi. Barang refurbish itu adalah barang yang memang udah rusak dibetulin lagi terus dijual lagi. Nah, si orang GTID ini nanya sama Skyward. Jadi memang pabriknya itu bikin yang produk yang sangat bagus sama sampai bikin produk refurbish. Dia nanya, Anda tahu dari mana? Kalau barang ini adalah barang refurbish, barang rusak yang dibetulin lagi terus dijual lagi, dan ini barang yang benar-benar barang paling bagus. Tahu nggak si orang Skyward-nya bilang apa? Saya nggak tahu bedanya caranya gimana. Jadi bahkan orang yang biasa memegang hal itu bisa juga belum tentu tahu ini ngebedainnya yang asli yang mana. Terus gimana dong caranya? Hanya satu caranya. Dia harus masuk ke QC-nya kita, kemudian ada beberapa faktor yang harus tercukupi di penilaian itu. Kalau faktornya itu tercukupi, berarti kita tahu barang ini barang asli atau refurbish. Nah, perhatikan. Bahkan orang yang sudah terbiasa, kadang-kadang pun belum tentu tahu itu beneran atau itu bohongan. Saya mau bilang, kalau kita bahkan apalagi kita yang tidak terbiasa baca Alkitab, saya mau tanya, seberapa besar kepercayaan diri Anda ketika mendengar sesuatu dan Anda bilang itu Injil atau tidak? Kadang-kadang jemaat-jemaat lebih pede daripada pendetanya. Saya harus bilang ini. Kenapa? Semua yang baik dianggap Injil. Semua yang baik dianggap Injil. Kemarin kita ada cerita lucu di dalam satu komsel saya. Ada yang share sebuah buku. Di foto lah buku itu, di-share. Ada dari seorang pendeta karismatik dari luar negeri. Di foto itu di-share. Nah, setelah di-share, dia bilang gini,
Nyesel gue beli buku ini. Nyesel gue beli buku ini. 2 lagi dia beli kayak Sarimi ya. 2. Nah, nyesel gue kenapa setelah gue beli ternyata sesat. Gimana ya? Terus dia bilang, kalau gue kasih ke orang nanti orang jadi sesat. Terus ada yang komen, mendingan lo kasih tukang gorengan. Karena tukang gorengan pun kadang-kadang ada tulisan dokumen rahasia negara. Soal ujian. Kocak gitu. Jadi ya udah, dia juga bingung. Nah sekarang, makanya kadang-kadang kita harus lihat. Kita sebagai pribadi lepas pribadi, bahkan saya harus bilang kepada diri saya sendiri pun. Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang Injil, mana yang bukan. Sekali lagi, kita sangat sulit membedakan mana Injil dan mana bukan. Kenapa? Karena memang masuknya semulus itu, tapi mematikannya semematikan itu. Sekali lagi, masuknya semulus itu, mematikannya semematikan itu. Mematikannya kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kenapa, apa mematikannya? Kenapa Injil yang lain itu mematikan? Nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi perhatikan ini dulu ya. Di ayat 7 tetap, kita masih lihat di ayat 7. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dengan masuk pelan-pelan. Coba kita bayangkan. Berarti dengan demikian, kalau kita lihat orang ini, jemaat Galatia melihat apa? Coba boleh di next dari slide setelah gambar. Nah ini, Galatia 1 ayat 6 dan 7 mengindikasikan jemaat hidup di dalam tipuan Injil yang lain. Artinya apa? Dia melihat Injil yang lain itu Injil, dan melihat Injil itu bukan Injil. Sekali lagi, Galatia 1 ayat 6 dan 7 mengindikasikan jemaat hidup di dalam tipuan Injil yang lain. Ingat, Injil itu artinya apa? Kabar baik. Secara teks artinya kabar baik. Saya akan pakai pengertiannya ya, artinya. Mengindikasikan jemaat hidup di dalam kabar baik yang lain. Yang artinya mereka melihat kabar baik itu bukan kabar baik. Dan melihat yang bukan kabar baik itu adalah kabar baik. Dan kalau kita lihat, itu seperti cara kerja orang-orang yang menipu jemaat Galatia itu seperti siapa? Seperti sibolis, bahasa Jerman itu ya. Coba katakan bersama saya sibolis, 1, 2 ya. Bahasa Jerman. Yang di belakang langsung, Jerman mana ada begitu. Iblis. Ingat, iblis itu adalah bapa segala dusta. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta. Dan pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan pikatnya, tekniknya, selicin dan seberbahaya itu. Jadi kita harus mengerti cara kerja iblis, tipuan iblis, dan bagaimana daya cengkeramannya itu sangat luar biasa jahat. Sampai-sampai orang pun, jemaat Galatia pun, sampai tidak sadar kalau mereka ternyata hidup di dalam Injil yang lain. Jadi mereka bukan cuma ngerti dan cuma mendengar, tapi mereka hidup di dalam Injil yang lain. Ini begitu mengerikan. Jadi kita bisa melihat, ternyata pekerjaan daripada orang-orang yang menyebarkan Injil yang lain, menurut Paulus itu sama dengan pekerjaan iblis. Sekali lagi, pekerjaan dari orang-orang yang menyebarkan Injil yang lain itu sama dengan pekerjaan iblis. Kak, tahu dari mana? Berlebihan banget. Masa iblis? Oke. Baru masuk ke ayat 8. Kita lihat ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Apakah cuma sekali? Ayat 9, ada kata yang sama nggak? Terkutuklah
dia. Sekali lagi, ayat 8 ngomong apa? Terkutuklah dia. Ayat 9 ngomong apa? Terkutuklah dia. Jadi ini sebuah penekanan tentang keterkutukan itu. Dan jujur saya waktu kemarin sedang mempelajarinya, saya cukup kaget. Bahasa Ibraninya, kata Yunani yang dipakai di dalam kata terkutuk ini, boleh di next, di slide, adalah anatema. Mungkin kalian, apa kagetnya? Nah, teman-teman, saya akan kasih sebuah pengertian. Anatema itu artinya apa? Jadi ayat 8 dan ayat 9. Jadi mereka ini, orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, itu tidak disuruh konseling, tidak disuruh bertobat, tapi disuruh apa? Dikutuk. Langsung anatema. Sekali lagi, ini. Nanti boleh, silakan dicek bahasa Yunaninya. Anatema. Apa arti dari kata anatema? Dan saya akan nanti kasih tahu siapa orang di dalam gereja yang pernah dianatema. Next. Jadi saya akan kasih pengertian pertama dari Thayer. Anatema itu artinya adalah seorang pria terkutuk mengabdi pada kesengsaraan yang paling buruk. Jadi terkutuk itu adalah orangnya, orang yang terkutuk. Dan orang yang terkutuk itu mengabdi pada kesengsaraan yang paling buruk. Itulah anatema itu. Dari Bullinger, anatema itu artinya kutukan. Sesuatu yang dikhususkan untuk apa? Kehancuran. Atau diserahkan kepada kutukan. Nah, bahasa lainnya adalah ekskomunikasi. Nanti saya akan jelaskan ekskomunikasi itu apa. Yang ketiga, menurut ChatGPT. Karena saya orang modern, dan saya juga seperti kalian, tidak masalah ya. Tapi khotbah ini tidak dipakai ChatGPT, nanti boleh dicek ya apakah ini ada. Ini saya pakai, saya jujur aja ya. Cuman di dalam mencari pengertian ini aja. Apa anatema menurut ChatGPT? Sesuatu yang diserahkan kepada kehancuran. Orang yang terkutuk atau dipisahkan dari Allah. Anatema adalah ekskomunikasi yang paling keras. Perhatikan teks ini. Seseorang dianggap dipisahkan dari komunitas gereja dan berada di bawah kutuk ilahi. Jadi kita harus melihat bahwa anatema adalah bentuk pemisahan seorang dari gereja. Jadi artinya apa? Kalau ada orang memberitakan Injil yang lain, harus dipisahkan dari gereja. Tidak boleh ada di dalam gereja. Ngeri gak? Yang ngeri saya sebenarnya. Maka itulah kalimat Paulus ngomong apa? Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena saya kalau sudah berdiri depan sini tidak memberitakan Injil, saya lebih baik dikutuk, diekskomunikasi dari gereja. Keras gak? Teman-teman tahu siapa tokoh gereja yang pernah diekskomunikasi atau dianatema? Martin Luther. Anda tahu siapa Martin Luther? Pendiri gerakan. Dan kita ada di bawah pengajarannya Martin Luther. Kita Protestan diekskomunikasi oleh Katolik. Jadi menurut Katolik, Kristen itu terkutuk. Bukan sesat, terkutuk. Biar ngerti nih. Nanti cerita lebih panjangnya saya sudah pernah bikin cerita tentang Martin Luther, tolong di-follow Instagram YouTube saya dan kemudian itu masuk ke dalam membership. Bayar 9.900 aja, murah lah sebulan. Tapi kenapa? Sekarang pertanyaannya, mengapa kita saya kasih tahu sedikit lah kisi-kisinya. Kita Protestan dianatema, Martin Luther dianatema oleh gereja Katolik. Tapi kenapa sekarang kita justru tidak jadi Katolik, tapi jadi Kristen? Karena Galatia inilah jawabannya. Karena gereja Katolik menambahkan perbuatan baik menjadi unsur keselamatan.
Sekali lagi, kenapa? Karena gereja Katolik menambahkan unsur perbuatan baik di dalam keselamatannya. Gereja Protestan tidak. Keselamatan hanya karena Yesus Kristus melalui salib ini saja. Jadi percaya saja cukup. Nanti kalau mau diskusi lebih panjang setelah ini ya. Soalnya kalau saya harus bahas ini lagi, panjang sekali lagi ya. Jadi teman-teman perhatikan, anatema. Maka sekarang pertanyaannya, kalau ternyata Paulus ngomong, ini dikutuk, berarti boleh di next? Jika ada kata kutuk, bukankah berarti sedang menunjukkan ada sebuah indikator? Kenapa saya bilang indikator? Coba kita buka. Saya lupa Imamat 26 atau bilangan 26 ya. Coba kita buka Imamat 26 dulu. Imamat ya, Imamat 26 ya. Nah, perhatikan Imamat 26. Kita nggak perlu lihat judul bukan judulnya, tapi kita nggak perlu lihat baca teksnya. Kita lihat judul perikopnya. Perikop pertama apa? Berkat. Perikop kedua apa? Ada indikator di situ berarti ya. Kalau Paulus mengindikasikan kalau ini ini bukan Injil dan ini terkutuk. Berarti ada satu lagi yaitu berkat. Berkat itu ada di dalam Injil yang sejati. Berkat ada di dalam Injil yang sejati, kutuk ada di dalam Injil yang lain. Jadi ini adalah sebuah indikator yang dinyatakan oleh Paulus kepada gereja. Jadi sekarang saya mau tanya, gereja punya satu indikator kalau begitu untuk dinyatakan sebagai gereja yang sehat. Apa itu? Memberitakan Injil. That's it. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah seperti orang-orang yang perlu dipisahkan, dianatema dari gereja, dikutuk. Masa segitunya sih? Perhatikan ayat 8 lagi di dalam Galatia 1. Galatia 1 ayat 8, perhatikan teksnya. Sekalipun kami, perhatikan ya, tetapi sekalipun kami. Kami itu siapa? Kita bisa mengartikan dengan dua hal. Yang pertama Paulus dan ayat 2, yaitu semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Jadi Paulus bersama dengan saudara-saudara. Tapi ada juga Paulus dan para rasul. Ingat, di sini Paulus juga bisa menyatakan dirinya sebagai seorang rasul dan dia bilang seandainya sekalipun kami, saya dan rasul-rasul lain, apa? Atau seorang malaikat dari sorga, bahkan malaikat ya, ditulis ya, malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong firman, tapi tidak ngomong Injil, justru mempelintirnya dengan menambahkan hal lain selain Injil, terkutuklah dia. Saya cuma mau tanya sih sama orang yang mau terus hidup di dalam komunitas yang terkutuk. Mau sampai seberapa lama sih Anda di situ? Kalau Anda sudah tahu bahwa ada gereja yang memberitakan Injil, lebih baik Anda pindah ke situ. Seberapa sulitnya komunitas itu, selama dia ada di dalam Injil, Tuhan memberkatinya.